Tes 1 2 tes. Tes 1 2 tes 1. Udah sedotan aja, sedotan. Oh itu ini buat. Ya itu buat saya barusan. Kenapa? Tes. Tes 1 2 tes. Sana sok yang mulia, nggak usah. Ya udah. Harusnya. Linknya udah.
Tes 21, 21. Ya. Salam. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita pada hari ini Rabu 15 Mei 2024 ibadah pendalaman Alkitab. Bagi yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti bersama kami, bersama kita. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung, Tuhan memberkati. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengar firman-Nya, menerima mujizat pertolongan Tuhan sesuai kebutuhan kita. Kita bagi berdiri. Ya. Yerusalem, kota idaman. Baru kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan dikau yang cahaya kemuliaan, ya bagiku kaulah kota idaman. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan dikau kota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku tiada sempurna, aku merindu menjadi milikmu. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milikmu. Aku merindu
Aku merindu menjadi milikmu. Haleluya. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, biji matamu yang Kau kasihi, berada dalam bait-Mu Tuhan. Inilah kami datang membawa diri kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk beribadah padamu Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya. Biarlah roh-Mu yang kudus mengurapi setiap pribadi. Juga para pelayan-pelayan-Mu, imam-imam yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau tahbiskan kami melayani Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga ibadah kami menjadi dupa yang berbau harum, yang menyukakan hati Tuhan. Juga yang masih bergegas di perjalanan, tibakanlah dengan selamat, penuh dengan sukacita. Mereka yang berhalangan, biarlah di kemudian hari mereka memberi waktu mereka kepadamu Tuhan untuk berbakti. Kuasa setan iblis yang mengganggu hati, pikiran kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Biarlah kuasa kemuliaan Tuhan yang sanggup mengatasi segala sesuatu memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Kota tanpa malam. Jadi ada kota, tidak ada malamnya. Ya, gitu. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Raja damai, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Pengharapan kita adalah ke kota Yerusalem, baru kota tanpa malam. Ya, kita ganti nyanyian kita sana sorga. Oh ya, berdoa. Ya. Berjagalah senantiasa.
berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur lelap terbuai arus dunia, tetapi bangun, berjagalah dan tetap sadar. Bila saat hari Tuhan itu tiba, Yesus kan datang sebagai Raja segala raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Sebab itu saudara, bertobatlah dan percayalah. Hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju jirakan iman, kasih dan pengharapan. Upahmu telah tersedia, terima mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Berdoalah dan berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur lelap terbuai arus dunia, tetapi bangun, berjagalah dan tetap sadar. Bila saat hari Tuhan itu tiba, Yesus kan datang sebagai Raja segala raja. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Sebab itu saudara, bertobatlah dan percayalah. Hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju jirakan iman, kasih dan pengharapan. Upahmu telah tersedia, terima mahkota kehidupan. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Hidup kekal. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Dia akan hapus air mata. Hidup Yang lelah dan yang bertanggungan berat, yang berduka penuh air mata, jangan putus asa. Ada sesuatu yang indah dijanjikan bagi yang percaya. Firman-Nya berkata, kita pakai berdiri. Aku Awan dan air yang haus akan aku segarkan. Dihayati kata-katanya, semuanya ini. Yang tekun dan menang mendapatkan semuanya. Hidup
bersama Dia selamanya. Dia akan hapus air matamu. Tiada lagi ratap dan tangisan. Tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Nantikan, rindukan kota Allah yang mulia, Yerusalem turun dari surga. Indah bercahaya bagai mempelai wanita, terhias bagi mempelai prianya. Dia akan hapus air matamu. Tiada lagi ratap dan tangisan. Tiada duka atau perkabungan. Dia jadikan semua baru. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tibalah bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang manis, lebih manis daripada madu, dan indah, lebih indah daripada emas. Itulah nilai firman-Mu bagi orang-orang yang mencintai firman-Mu. Dan memang firman itulah harta yang paling berharga, paling indah. Sebab langit dan bumi semua akan hilang lenyap. Tetapi firman yang kami dengar akan tetap ada selama-lamanya di dalam hati kami. Dan mengubah hidup kami yang fana ini menjadi hidup yang kekal. Tidak dapat dibinasakan. Karena firman itu kekal, maka orang-orang yang menyimpan firman-Mu juga akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu sebabnya kami merindukan firman-Mu disingkapkan, dibukakan rahasianya. Kalau firman dibuka rahasianya, maka semua pintu-pintu yang tertutup juga akan terbuka bagi kami. Biarlah kami belajar mendengar firman-Mu dengan yakin dan percaya. Seperti Maria dekat kaki Tuhan mendengar firman-Mu. Memberikan kedamaian, ketenangan. Dan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami siap mendengar. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba telah berdoa. Amin. Ya, silakan dulu.
tibalah waktunya kita membuka kitab suci atau Injil yang terambil dari kitab Wahyu 17 ayat 9 sampai 10. Wahyu 17 ayat 9 sampai 10. Ya, temanya adalah ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Ya. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Ya, boleh dibaca. Wahyu 17 ayatnya yang ke-9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ya, akal yang mengandung hikmat. Ya, akal itu adalah otak kita, pikiran yang mengandung hikmat. Ya, hikmat. Terus Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. 7 kepala itu adalah 7 gunung. Ya, jadi ada 7 kepala itu 7 gunung. Terus Yang di atasnya perempuan itu duduk. ya, dia duduk di atas 7 kepala ini, itu perempuan ini, ya, itulah perempuan Babilonnya atau Babel. Terus Ketujuhnya adalah juga 7 raja. ya, ketujuhnya juga adalah 7 raja. Raja itu adalah pemegang kekuasaan, ya, tampuk kekuasaan. Terus 5 di antaranya sudah jatuh. 5 sudah jatuh, tidak ada lagi. Ya, dari 7 ini 5 sudah jatuh. Terus Yang satu ada ya, yang satu ada. Ya, terus dan yang lain belum datang. ya, yang satu ada. Ya, sedang ada, yang lain belum datang. Akan datang. Terus ini 7 raja. Terus perhatikan. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ya, jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Boleh 2 kali dibaca ya, supaya lebih jelas. Wahyu 17 ayat yang 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ya, yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ya, untuk mengerti tentang ketujuh kepala ini. Terus perhatikan. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. 7 gunung. Terus Yang di atasnya perempuan itu duduk. ya, dia duduk di atas. Ya, 7 gunung. Ya, duduk itu berarti ya memerintah. Ya, duduk atau menikmati. Terus Ketujuhnya adalah juga 7 raja. ya, ketujuhnya adalah 7 raja yang berkuasa. Terus 5 di antaranya sudah jatuh. 5 sudah jatuh, berarti sudah tidak ada lagi, sudah jatuh. Terus Yang satu ada ya, yang satu ada, ya, dia ada sekarang. Terus dan yang lain belum datang. yang lain belum datang. Yang satu ada, yang lain belum datang. 5 tadi sudah apa? Bagaimana yang 5? Jatuh. Ya, 5 tidak ada. Ya, 1 ada. Terus yang satu lagi belum datang. Akan datang. Ya, 1 sudah ada, yang satu lagi akan datang. Terus Dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. ya, ya. Dan kalau ia datang, dia akan tinggal seketika saja. Ya, jadi inilah firman Tuhan, ya, yang akan kita dengarkan pada malam ini. Ya, semoga kita bisa
mengerti. Ya, mengerti. Jadi ini namanya pemerintahan antikris atau yang kita kenal pemerintahan setan. Ya, pemerintahan antikris. Ya, di mana memang akan diberikan kepada antikris itu memerintah selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari. Jadi Alkitab itu menyebut tahunnya disebut, bulannya disebut, harinya disebut. Ya, 3,5 tahun, 42 bulan atau 1260 hari, itulah masa pemerintahan antikris nanti di bumi yang kita tempatin. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, dunia akan jatuh ke tangan antikris. Ya, akan jatuh ke tangan antikris. Tetapi pada masa itu, ya pada masa itu mempelai perempuan Tuhan, gereja sempurna, sudah diasingkan atau sudah diterbangkan, sudah diungsikan ke satu tempat yang aman, namanya padang gurun. Selama 3,5 tahun, ya, 3,5 tahun disebut, ya. Jadi selama 3,5 tahun, ya, atau 1.260 hari. Atau 42 bulan. Ya. Jadi tahunnya 3,5 tahun, bulannya 42 bulan, harinya 1.260 hari. Ya. Itu masa pemerintahan antikris, tapi juga masa pengayoman. Ya. Masa di mana Tuhan melindungi gereja Tuhan. Ya. Jadi waktu dan tempat, ya, waktu dan tempat pemerintahan Kristus dan gereja Tuhan, ya. Waktu dan tempat pemerintahan, ya, Kristus dan gereja Tuhan itu, pertama dia 3,5 tahun, ya, diungsikan di padang gurun. Pertama, boleh Wahyu 12 ayat 6. Wahyu 12 ayatnya yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Ya, jadi ini masa pemeliharaan. Berapa lama tadi? Ya?
Berapa? 1260 hari ya. Atau sama dengan berapa bulan? Berapa tahun? Ya. Waktu di mana gereja Tuhan diungsikan. Ya. Diungsikan, kemudian setelah itu baru meningkat. Meningkat kepada pemerintahan 1000 tahun damai. Ya, dari 3,5 tahun meningkat ke berapa? 1000 tahun damai. Ya, kalau 3,5 tahun itu di padang gurun diungsikan. Ya, nah kalau 1000 tahun ini adalah di bumi tempat kita tinggal, tapi bumi yang dibaharui. Bumi yang dibaharui. Ya, semua dibaharui. Dan warganya juga adalah warga yang dibaharui. Ya, mengalami pembaharuan. Ya. Udah tadi Wahyu 20 ayat 1 sampai 6, perhatikan. Wahyu 20 ayatnya yang pertama, kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ya. Ia menangkap naga si ular tua itu. Ya, jadi naga si ular tua namanya disebut naga. Terus yang kedua, si ular tua. Ya, tua itu artinya pengalaman. Apa artinya tua? Pengalaman. Sudah berpengalaman dia menjatuhkan orang dalam dosa. Ya, tua itu pengalaman. Ya, sudah berpengalaman dia menjatuhkan manusia dalam dosa. Mulai dari Taman Eden. Mulai dari Taman Eden. Sampai nanti akhir. Di mana dia diikat, dirantai, dimasukkan dalam lubang yang tidak terduga dalamnya. Itulah menjelang kerajaan 1000 tahun. Ya, menjelang kerajaan 1000 tahun itu setan iblis itu diikat, dirantai, dimasukkan dalam lubang yang tidak terduga dalam itu tempat penyiksaan. Ya, setan iblis. Ya, itu juga sama dengan neraka. Sama dengan apa? Neraka. Ya. Disimpan di situ, dimasukkan dia. Ya. Ya, ini selama 1000 tahun. Ya, memang nanti dilepas seketika, tapi setelah itu turunlah api dari langit, itulah api neraka. Ya, udah selesai? Terus? Saya ulangi yang kedua, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, 1000 tahun diikat ya. Terus? Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Diikat, dilemparkan ke dalam jurang maut, ya, ya, terikat. Ini setan-setan, roh-roh jahat yang tidak terhitung banyaknya, tidak terhitung banyaknya.
Bayangkan seluruh dunia ini, di seluruh dunia ada roh-roh jahat, ada setan-setan. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menangkap setan-setan ini semua. Ya, menangkap setan ini Tuhan tangkap semua. Tak berapa miliar Tuhan. Nah, udah itu dimasukkan dalam goa, dalam lubang yang sangat dalam, yang tidak terukur dalamnya. Kemudian dimeterai, ditutup. Ya. Supaya dia jangan menyesatkan manusia selama 1000 tahun. Jadi masa 1000 tahun itu tidak ada setan. Tidak ada apa? Setan. Kalau tidak ada setan berarti tidak ada kejahatan. Tidak ada penyesatan, tidak ada penyakit. Ya, tidak ada yang namanya keluh kesah. Tidak ada yang namanya peperangan, perkelahian, kebencian, iri hati, tidak ada. Ya, masa 1000 tahun itu namanya masa pemerintahan 1000 tahun damai. Setan tidak ada di situ. Ya, dan bumi ini pun dibaharui. Dibaharui. Ya, tidak mungkin. Ya, ada penyakit, ada lagi masalah, ada gempa bumi, ada peperangan, sudah tidak ada. Ya, pokoknya 1000 tahun itu bumi dibaharui, dibuat sedemikian rupa. Ya, kita akan melihat nanti bumi ini dibaharui. Ya, seperti pada waktu bumi pertama kali diciptakan. Belum rusak. Belum ada polusi. Belum ada penyakit. Ya, belum ada namanya gempa bumi. Tidak ada. Ya, betul-betul suasananya, suasana Firdaus, suasana tenang damai. Ya, suasana tenang damai, masa-masa 1000 tahun itu ya, suatu tempat yang indah dan memang itu sudah sangat dekat sekali. Amin. Sudah dekat karena kita ini hidup pada penghujung segala abad. Pada penghujung segala abad. Ya. Pada penghujung segala abad. Nanti setelah kerajaan 1000 tahun damai, ya, barulah kita nanti pindah ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Bisa mengerti? Nah, jadi 3,5 tahun di padang gurun, 1000 tahun di bumi, baru setelah itu kepada langit yang baru, bumi yang baru. Ya, langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, boleh. Ya, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Kerajaan 1000 tahun. Nah, ini kerajaan 1000 tahun. Berapa lama jadi raja? Sini. Kita jadi raja berapa lama? 1000 tahun. Lama nggak kira-kira? Kalau nggak salah, paling lama memerintah itu kalau nggak salah itu Ratu Elizabeth ya. Apa Ratu Elizabeth kalau nggak salah ya. Sampai berapa ratus tahun umurnya. Ya, yang baru
Belum lama kan? Ya. Apa? 90 berapa tuh? Ya, pokoknya lama lah memerintah, ya kan? 90 berapa tahun itu ya. Nah, itu Ratu Elizabeth. Ya, kemudian ya berapa? 96 tahun. 96 tahun umurnya, ya. Itu memerintah dia ya. Nah, sekarang dilanjutkan oleh siapa itu? Pangeran Charles. Saya ikuti waktu itu, ya ikutin apa namanya itu acara dari awal sampai akhir itu. Ya, berapa jam itu saya ikutin. Jadi sedikit tahulah sejarah Inggris itu. Soalnya waktu acara itu dari awal sampai akhir itu kita bisa ikutin, ada penterjemahnya, ya. Jadi dalam hati saya ini besar sekali kebesaran Ratu Inggris itu luar biasa, ya luar biasa. Belum pernah ke sana ya? Udah pernah ke istana? Namanya Buckingham? Belum pernah ya? Orang pilihan ya ke sana ya. Itu dikawal ketat. Ya. Bayangkan sudah 350 tahun. Kurang lebih Inggris hampir sepertiga dunia dijajah sebenarnya. Hampir sepertiga dunia. Amerika itu jajahan Inggris. Kanada jajahan Inggris. Ya kan? Indonesia juga pernah ya dijajah Inggris kan? Pernah. Ya, Malaysia, Singapura, ya dijajah oleh Inggris. Ya, Cina juga, kalau nggak salah Cina juga dijajah sama Inggris. Ya, makanya namanya negara persemakmuran. Berapa puluh negara itu ya. Ya, memang katanya dijajah Inggris itu ya lumayan bagus lah. Ya, daripada dijajah Jepang. Ya. Jepang itu paling sakit kalau dijajah sama Jepang. Ya. Ya. Tapi dijajah Inggris katanya masih bagus. Ya. Jadi kita bisa melihat ya kebesaran ya, pemerintahan kerajaan Inggris. Ya. Lebih daripada itulah nanti kerajaan yang kita terima. Ya. Kemudian tadi wahyu berapa tadi? 20. Sekarang setelah 3,5 tahun ya atau 42 bulan ya di padang gurun, baru lanjut 1000 tahun di bumi, barulah kepada kekekalan. Amin. Kekekalan. Ya. Kekekalan. Ini kalau ini di langit yang baru, di bumi yang baru. Bisa mengerti? Ya. Kalau 1000 tahun tadi itu masih di bumi ini. Ya, masih di apa? Di bumi. Tapi kalau kerajaan, tapi kalau yang Wahyu 21 ini adalah kekekalan. Masa kekal. Perhatikan, ya. Wahyu 21 ayat yang pertama. Wahyu 21 ayat yang pertama. Perhatikan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Berarti ada langit yang lama, bumi yang lama. Mana langit yang lama? Di atas. Mana bumi yang lama? Ini sudah tua ini ya. Sudah apa? Sudah tua. Alkitab berkata, apa yang tua sudah dekat pada kesudahan. Nah ya, bumi kan sudah tua, ya kan? Bukan hanya manusia yang tua, bumi pun sudah tua. Bukan kata saya. Ya, terus perhatikan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, aku melihat, kata Yohanes.
Benar-benar ada langit yang baru, ada bumi yang baru. Terus, Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. ya, langit yang pertama yang sekarang ini, ya, dan bumi yang pertama yang sekarang ini, terus Dan laut pun tidak ada lagi. laut pun tidak ada lagi. Ingat angkasa luar sana itu maha luas, ya kan? Maha luas. Ya. Hilang dari orbitnya. Hilang dari apa? Orbitnya. Ya. Tahu kemana itu? Ya, bumi hilang dari orbitnya sudah. Ya. Hilang selama-lamanya. Ya. Rumah kita hilang. Ya. Apalagi tanah yang kita miliki hilang. Terus apa lagi yang hilang? Hah? Hah? Apa tadi? Harta yang kita miliki hilang. Komputer hilang. Semua hilang. Ya, tanah hilang, bumi hilang, semua harta hilang, tidak ada lagi. Ya. Maka disebut kalau semuanya ini akan hilang lenyap, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Kita suci dan saleh. Suci itu artinya hidup tanpa cacat. Saleh artinya hidup beribadah. Ya, jadi hidup saleh. Ya, karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ya, saleh itu artinya rajin beribadah. Kalau perempuan apa itu? Soleh, soleha. Kalau laki-laki, soleh. Orangnya soleh. Saleh. Perempuan soleha. Rajin beribadah. Terkadang ibadah ini banyak orang terpaksa. Banyak orang apa? Terpaksa. Coba kalau dibikin ibadah 3 jam, kuat saudara kira-kira? Kalau nonton 3 jam, kuat? Kuat. Kalau rekreasi 4 jam, kurang. Tapi kalau ibadah ini memang aduh. Agak lama sedikit sudah mulai bosan. Ya. Ya. Bosan. Udah selesai? Terus perhatikan. Ayat yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Ya, kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Yang lama di mana itu? Yang sekarang di Timur Tengah sana itu Yerusalem yang lama. Diganti nanti dengan Yerusalem yang baru. Amin. Yerusalem baru, terus perhatikan. Turun dari sorga. Turun dari sorga, terus di bumi yang baru. Bisa mengerti? Ini tempatnya di langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama sudah berlalu. Ini adalah Yerusalem yang baru. Ya, tempatnya di langit yang baru, bumi yang baru. Terus perhatikan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Iya, kemah Allah. Ini kemah, kalau ini dulu ini kemah. Di tengah-tengah Israel, ini kemah suci. Nah, ini di sini 3 suku. Ini 1, 2, 3 ya. 3 suku, 3 suku, 3 suku, 3 suku. 3 kali 4 jadi berapa? 12 suku Israel. Nah, ini di tengah-tengah. Ini kemah nih. Kemah suci. Nah, tempat ibadah. Ya. Nanti juga begitu, ulangi. Yerusalem itu ada di tengah-tengah. Perhatikan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Terus
Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Amin. Ya, sama seperti ini juga Israel dulu. Ini tempat kediaman Allah. Ini tempat kediaman Allah. Tahu perjanjian di sini Allah berdiam. Ya, jadi Allah berdiam. Ya, diam di tengah-tengah kita. Ya, jadi tidak ada lagi nanti pemisah antara kita dengan Allah. Ya, dekat. Kenapa manusia terpisah dengan Allah? Karena dosa. Ya, karena dosa. Kalau tidak ada dosa, tadinya Adam dan Hawa itu dekat dengan Tuhan, sama dekat. Tapi karena dosa, terpisah dia. Ya. Terpisah. Diusir dari mana? Dari Taman Eden. Ya, ditempatkan dari tanah di mana asalnya diambil. Sampai nanti Adam dan Hawa kembali ke tanah. Karena dia dari tanah akan kembali ke tanah. Ya, terus perhatikan. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, kita menjadi umatnya. Allah itu menjadi Tuhan kita, Allah kita terus. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Pernah saudara menangis enggak? Pernah. Udah berapa? Udah ada seember air mata. Kalau segayung sudah. Alkitab mengatakan air mata kita ditampung di mana? Di kirbat. Ditampung. Jadi rupanya ada juga air matanya yang sedikit. Ada air matanya yang banyak. Ya, ditampung. Bayangkan air mata kita ditampung. Mau banyak air matanya atau mau sedikit? Kira-kira mau banyak air matanya di kirbat di surga atau sedikit? Hah? Ditampung air mata. Ya, terus perhatikan. Dan maut tidak akan ada lagi. Ya, maut tidak akan ada lagi. Maut itu sebuah kerajaan. Ya, kerajaan maut, penguasanya adalah iblis. Iblis itu penguasa kerajaan maut. Jadi iblis tidak ada lagi. Setan tidak ada lagi. Setan sudah dimasukkan dalam lubang yang tidak terduga dalamnya. Dirantai dia di situ. Dirantai. Ya. Dirantai pertama 1000 tahun. Nanti dilepas, baru kemudian turunlah api dan belerang selama-lamanya. Ya. Jadi roh jahat itu nggak bisa dihitung banyaknya. Terus perhatikan. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Ya, tidak ada lagi perkabungan. Biasanya orang berkabung ketika ditinggalkan oleh orang yang dikasih. Pernah berkabung? Pernah. Sudah berapa kali? Ya, di sorga tidak ada lagi perkabungan. Nggak ada kematian. Yang mati dalam itu bangkit. Lebih dulu bangkit. Lebih dulu apa? Bangkit. Kita yang hidup di obah. Nanti baru 1000 tahun kemudian yang mati di luar Tuhan baru bangkit. Tapi itu pun untuk dihukum dengan api dan belerang selama-lamanya. Bisa mengerti? Ya. Nah, terus perhatikan. Atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, semua yang lama berlalu. Tidak ada lagi ratap, tangis, duka cita, perkabungan diganti dengan yang baru. Termasuk tubuh kita, tubuh yang
baru. Jadi nggak ada lagi nanti yang korengan di sana, nggak ada yang korengan. Yang ngompong juga nggak ada. Ya, nggak ada ya. Pokoknya sakit penyakit tidak ada. Ya, korengan tidak ada, bekas luka tidak ada. Semua nanti mulus. Ya, sempurna. Ya, nah ini janji Tuhan. Perhatikan. Ayat yang kelima, ia yang duduk di atas tata itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Semuanya baru. Amin. Semua baru. Langitnya baru, buminya baru. Kita pun menjadi manusia baru. Ya, ini diganti nanti dengan tubuh kemudian yang tidak dapat mati. Terus perhatikan. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Semua perkataan tepat dan benar. Tidak ada dustanya. Ya, terus perhatikan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Semua telah terjadi. Semua firman Tuhan sudah digenapi. Sudah terjadi. Ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Semua sudah terjadi. Terus perhatikan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, dia adalah Alfa dan Omega. Artinya berkuasa mengawali, berkuasa mengakhiri. Berkuasa memulainya, berkuasa juga menyudahkannya. Itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang berkuasa memulai dan berkuasa mengakhiri. Bisa mengerti? Aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Terus perhatikan. Ya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tuhan berikan kepada yang haus. Tuhan berikan apa? Air kehidupan. Dengan apa? Cuma-cuma. Jadi di sorga itu semua cuma-cuma. Amin. Cuma-cuma. Air apa namanya? Air kehidupan. Cuma-cuma. Dari mata air kehidupan mengalir dari tahta Allah, ya, itu air kehidupan. Terus perhatikan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Harus apa? Harus apa? Menang. Jadi syarat mendapatkan semua ini harus menang. Menang melawan apa? Melawan musuh. Melawan apa? Musuh. Ya, udah. Terus. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jangan kita masuk ke sana, ya. Nah, supaya kita masuk ke langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Ya. Ini tadi yang kita sebut 3 waktu tadi, ya. Pertama 3,5 tahun, ya, di padang gurun, Wahyu 12 ayat 6. 1000 tahun di bumi, ya, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Baru kemudian kekal selama-lamanya di langit yang baru, di bumi yang baru, selama-lamanya, ya. Tidak ada lagi pemisah, ya, kita dengan Allah. Tapi kita akan tinggal selama-lamanya
bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita angkat sebuah lagu. Oh Yerusalem. Ya, kita tundukkan kepala. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami menerimanya, bubuhkanlah berkat-Mu pada perjamuan suci, pada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakan kami melayani, layakan jemaat-Mu juga menerima. Di dalamnya ada kekuatan, kebangkitan, kesembuhan bagi yang sakit. Kami akan terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dibagikan. Sana oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kita pakai berdiri. Oh Yerusalem, Amin. Haleluya. kota mulia, Satu tempat yang terindah, di mana tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, sakit penyakit, perkabungan tidak ada lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya, bawa saya lembut sekali, lembut. Bawa saya
masuk sana. Ya, Yesus akan datang kembali. Dia akan membawa kita kepadanya. 3,5 tahun diungsikan di padang gurun. 1000 tahun di bumi ini memerintah sebagai raja. Setelah itu tinggal di langit yang baru, bumi yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Allah, sukacita, damai sejahtera. Di sana ada pohon kehidupan, mana ada sungai air kehidupan. Jalan-jalannya dari emas, pintu gerbangnya mutiara. Ayo rebutlah hidup yang kekal, kata Alkitab. Rebut kerajaan surga. Jangan hanya memikirkan dunia, akhirnya surga tidak dapat. Cari dulu kerajaan Allah, utamakan, nanti semua akan ditambahkan kepadamu. Angkat tubuh Kristus. Cawan darah Yesus taruhkan dekat pada dadamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan. Angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Angkatlah tanganmu, menyembah Tuhan sejenak atas firman Tuhan yang kita dengar. Sembahlah Dia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan, buat firman-Mu malam ini yang kami terima, membuka pandangan dan pikiran kami. Betapa Tuhan baik bagi kami. Engkau siapkan bagi kami langit yang baru, bumi yang baru, kota Yerusalem yang baru, di mana tidak ada perkabungan,
kematian, duka cita, ratap tangis. Selain kami tinggal di sana dalam kebahagiaan, kemuliaan Tuhan. Kami menikmati kesenangan, sukacita abadi selama-lamanya. Tidak ada di sana peperangan, tidak ada di sana bakteri, tidak ada kuman penyakit, tidak ada lagi. Selain kami hidup penuh sukacita dalam kemuliaan Allah yang kekal selama-lamanya. Engkau akan menghapus air mata kami dan memberi kepada kami sukacita, kebahagiaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa membalasnya. Selain kami mau setia beribadah kepadamu, mengasihi Engkau, mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari kalau ada persoalan, pencobaan, problema hidup, angkat sekali lagi tanganmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir ini, mereka yang membutuhkan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, baik secara online, baik juga langsung dan tunda. Mereka yang sakit, bilur-bilur, Tuhan menyembuhkan engkau. Dosa-dosa mereka ampuni oleh darah-Mu Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah. Berikan pengharapan yang berlimpah-limpah. Mujizat masih ada bagimu. Pertolongan masih ada bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan sekali puji-pujian. Ya, satu nyanyian, kemudian kita jalankan sekali persembahan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur Hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda.
Ya, kegiatan kita Sabtu ibadah remaja muda, Minggu ibadah pertama di sini 7.30, Minggu jam 10.30 ibadah kedua di Permata. Ya, Selasa doa, Rabu kembali pendalaman Alkitab. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, supaya Tuhan sembuhkan. Ya, kita pakai berdiri, kita dalam doa. Ya, yang sakit ya kita doakan Dean, Arnold, Popo, Kristanto, Bu Rosina, Opu Romando perempuan, Noni Gunardi, Tante Ance, Rafael, rencana operasi pada hari Selasa depan. Ya, siapa Dian? Dian. Oh Dian, ya Dian juga ya disebut udah ada Dian. Ya, kita tundukkan kepala. Kami berdoa buat anak-anakmu dengan iman padamu, memanggil namamu yang ajaib sesuai dengan perintah firmanmu. Kami saling mendoakan supaya mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ditetapkan hatinya. Bagi mereka yang masih belum selamat supaya mereka menetapkan keselamatan yang dari Tuhan dalam diri mereka. Tuhan menolong mereka. Kami berdoa buat Dean Tuhan. Buat Dian, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Buat Arnold juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Juga Popo Tuhan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Kristianto juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bu Rosina juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opu Romando perempuan juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Noni Gunardi juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Tante Ance juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa buat Rafael, rencana operasi pada hari Selasa depan, supaya tim medis yang akan menangani bisa memberikan yang terbaik dan bisa pulih dan bisa sehat kembali tubuhnya. Kami berdoa buat mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau. Yang mengikuti juga secara online. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Baik langsung dan tunda. Kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus mengampuni dosamu. Roh Kudus memberi kekuatan baru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hentarkan anak-anakmu ke tujuan dan rumah masing-masing. Berkati juga Ibu Susan, anak mantu, cucu, usaha, dan iman mereka di dalam Tuhan. Pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai daerah, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, juga wali kota, muspika kecamatan, juga kepala desa dan lurah, juga Pak RW dan RT seluruh Indonesia. Kami berdoa berikan hikmat pada mereka memimpin masyarakat dan bangsa Indonesia bisa mencapai tujuan manusia Indonesia seutuhnya, sehat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saudaraku pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus beserta. Anak muda bisa bantu.